Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti, nomor induk mahasiswa 23060200010. Program studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum penggunaan indikator alami untuk pengujian asam dan basa. Dan tujuan dari praktikum ini sendiri adalah menjelaskan cara pembuatan larutan indikator asam dan basa dari bahan alam yang sering ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum memulai praktikum ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah zat warna yang mempunyai warna berbeda dalam larutan asam dan dalam larutan basa. Maka, indikator dapat digunakan untuk membedakan sifat asam basa suatu larutan. Selain indikator yang biasa digunakan seperti kertas lakmus, metil merah, brom timol biru, dan lain sebagainya, berbagai zat warna pada tumbuhan juga dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Seperti indikator yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Dan alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini ada 1 buah alat penghalus, 8 buah gelas, 3 buah piring, 1 buah saringan, sendok makan, kunyit, daun pandan, tomat, buah naga, dan daun ungu. Oke, untuk cara kerjanya, setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu menggerus semua bahan yang akan dijadikan sebagai indikator alami. Di sini saya akan menggerus kunyit terlebih dahulu hingga halus. Selanjutnya, siapkan gelas dan saringan, lalu masukkan kunyit ke atas saringan. Tambahkan air kurang lebih 3 sendok makan. Setelah menggerus dan melarutkan semua bahan yaitu daun ungu, daun pandan, tomat, kunyit, dan buah naga, amatilah masing-masing warna pada larutan indikator alami ini. Siapkan juga larutan yang akan diuji sifatnya. Di sini saya menggunakan perasan jeruk nipis. Semua larutan yang akan diuji sifatnya yaitu air jeruk nipis, air, larutan deterjen, dan larutan indikator sudah disiapkan. Memasuki tahap yang selanjutnya, masukkan 1 sendok makan air jeruk nipis, air, larutan deterjen ke masing-masing piring yang sudah disiapkan. Lalu, tambahkan setengah sendok makan larutan tomat. Amatilah dan catat perubahan warna pada masing-masing piring. Dihasilkan, warna larutan tomat pada air jeruk nipis lebih cerah dari sebelumnya, dan pada air warnanya menjadi sedikit pudar, sedangkan pada deterjen warnanya menjadi kecoklatan atau lebih gelap dari air jeruk dan air. Pengujian selanjutnya pada larutan daun pandan. Lakukan hal yang sama pada setiap indikator, yaitu masukkan 1 sendok makan air jeruk nipis, air, dan larutan deterjen, dan setengah sendok makan larutan daun pandan ke dalam piring. Amatilah dan catat perubahan warna yang terjadi pada masing-masing piring. Dihasilkan warna larutan daun pandan yang semula adalah hijau cerah menjadi pudar pada air jeruk, lebih muda pada air, dan menjadi lebih pekat pada larutan deterjen. Pengujian selanjutnya pada larutan daun atau bunga ungu. Lakukan hal yang sama seperti indikator yang sebelumnya. Dihasilkan warna larutan daun ungu menjadi sedikit merah muda pada air jeruk dan tetap sama pada air, sedangkan menjadi kecoklatan pada larutan deterjen. Pengujian indikator yang keempat adalah larutan kunyit.
dihasilkan warna yang pada awalnya berwarna kuning tua berubah menjadi kuning muda pada air jeruk nipis dan lebih cerah dari air, sedangkan pada larutan deterjen menjadi lebih pekat hingga berwarna coklat kemerahan. Pengujian indikator yang terakhir adalah larutan buah naga. Warna larutan buah naga pada air jeruk menjadi lebih cerah, pada air masih tetap sama, dan pada deterjen berubah menjadi ungu. Nah, pada praktikum yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa air jeruk nipis merupakan larutan yang bersifat asam, air bersifat netral, dan larutan deterjen bersifat basa. Sekian dari praktikum kali ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.